Baik, untuk bab 2 masih di fungsi komposisi. Untuk yang pertama sudah saya jelaskan terkait definisi dari fungsi itu sendiri. Untuk yang kedua terkait fungsi, contoh-contoh dari fungsi. Dan yang ketiga terkait fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu bundaran-bundaran ya. Nah, kemudian yang terakhir kemarin adalah bagian dari fungsi komposisi, yaitu sifat-sifat fungsi komposisi. Sekarang kita masuk di inverse fungsi. Kita kembali ke fungsi yang dinyatakan sebagai fungsi. Kemarin sudah ya, fx sama dengan 2 itu bukan merupakan fungsi. Yang merupakan fungsi terdiri dari koefisien, variabel, konstanta, atau koefisien, variabel cukup, gitu ya. Kalau konstanta saja tidak bisa jadi dinamakan dengan fungsi. Sekarang inverse fungsi. Inverse fungsi itu seperti apa? Di sini saya jelaskan. Ada suatu pemetaan ya, diagram, ada 2 diagram seperti ini. Ini dinamakan sebagai fungsi f, di mana diagram di sini isinya adalah x, ini adalah y komponennya. Nah, cara bacanya di sini sebuah fungsi f dari x, maka outputnya adalah y. Jadi maksudnya di sini x-nya ini adalah inputnya, f-nya adalah prosesnya, outputnya adalah y. Nah, yang dinamakan dari inverse fungsi itu bagaimana? Inverse fungsi itu seperti ini. Nah, panahnya dibalik. F inverse bacanya seperti itu. Berarti bedanya dengan F sebuah fungsi, bedanya adalah mereka yang diinputkan itu Y, outputnya adalah X. Nah, ini adalah dasar dari inverse fungsi. Jadi inverse fungsi itu berarti yang saling tukar atau saling berkebalikan. Ini saling berkebalikan. Yang di dalam sebagai input, yang di luar sebagai output. Dan F-nya adalah yang sebagai prosesnya. Oke, sebelum ke contoh, saya jelaskan untuk yang rumus cepatnya dulu. Nanti biar ada langsung 2 cara. Untuk rumus cepat, kita lihat rumus cepat menentukan inverse fungsi. Yang pertama, kalau bentuk fx-nya adalah ax plus b, maka f inverse x atau inverse fungsinya adalah di sini x, karena di sini plus kebalikannya yaitu min, b per a. Kenapa per a? Karena di sini ax itu posisinya adalah perkalian. Jadi kebalikannya adalah dibagi. Ingat inverse fungsi itu fungsi yang berkebalikan, gitu ya. Di sini a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Atau a tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau dia sama dengan 0, maka hasilnya adalah tak terhingga, gitu ya. Hasilnya adalah 0. Nah, gitu. Nah, untuk yang B, fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Nah, untuk jadi inverse, kita hanya mengubah d dan a-nya saja. Min d jadi min a, dibalik. Selanjutnya hanya di copy aja, x plus b per cx, gitu ya. Ingat, kalau misalnya di sini posisinya ax plus b per d plus cx, nah tinggal disesuaikan aja, tetap di sini min d, x min a, pokoknya di sini d-nya min d, gitu ya. Nah, di sini untuk C, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kalau bentuknya seperti ini, persamaan kuadrat. Bagaimana caranya? Nah, ini masuk ke rumus seperti ini. Min b plus minus atau bisa ditambah, bisa dikurang. Akar dari b kuadrat min 4a kali c min x per 2a. Ini adalah rumusnya. Nah, kita langsung ke contohnya. Contoh-contoh. Untuk yang pertama, kalau ada fungsi fx yaitu 3x plus 5. Nah, tentukan dari f inverse x. F inverse x-nya adalah berapa? Nah, sekarang kita pakai cara prosesnya. Jadi, kalau pakai cara ini, kalian tidak perlu menghafal untuk menentukan inverse dengan cara rumus. Jadi, ini basicnya. Kalian juga harus memahaminya. Di sini untuk kalau mencari f inverse x kita buat sama dengan y. Nah, karena f inverse x sama dengan y, berarti kalau ditukar di sini fy sama dengan x.
karena keduanya fungsinya saling tukar gitu ya. Kalau sudah, baru kita kerjakan. Fx sama dengan 3x plus 5. Fy berapa? Tinggal ganti x jadi y. X-nya jadi y. 3y plus 5 sama dengan x. Paham ya? Kalau sudah, kita mencari f inverse x. F inverse x itu sama dengan y. Berarti kita cari y sama dengan cara ini 5-nya dipindah ruas, kita jadikan y sama dengan bagaimana? X dikurangi 5, karena di sini positif jadi negatif. Langsung y sama dengan, karena di sini posisinya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Oke, selesai. Boleh sampai di sini. Ini dibuat y sama dengan f inverse x sama dengan x min 5 per 3. Atau boleh nih jadinya f inverse x semuanya dikalikan min 1. Min 1 per min 1 kan pasti 1. X kali min 1 min x plus 5 per min 3. Jadi kalau di pilihan ganda nggak ada ini, pasti ini. Gitu ya. Oke, secara proses sudah paham. Sekarang kita pakai cara cepat. Nah, untuk fx sama dengan 3x plus 5, maka bentuknya bentuk pertama, kedua, apa ketiga? Ya, pertama. Berarti untuk mencari f inverse x, rumusnya di sini x plus jadi min 5 perkalian jadi pembagian. Kalau di sini 3x min 5 berarti x plus 5 per 3. Gitu. Udah, sampai di sini selesai, sama nggak? Sama. Jadi atau kalau misalkan di pilihan ganda nggak ada isian ini, jadikan min x plus 5 per min 3. Boleh ini atau ini, nilainya sama. Wah, gampang sekali ya. Saya lanjutkan untuk contoh kedua. Kalau fungsi fx-nya bentuknya perperan sama seperti ini. 6x dikurangi 1 per 2x min 3. Gimana untuk mencari f inverse dari x? Sama dengan, nah, kita pakai cara proses dulu. Cara proses. F inverse x sama dengan y. Yang dicari adalah f inverse x atau y-nya. Nah, kalau f inverse x sama dengan y, berarti fy-nya sama dengan outputnya adalah x, karena kita saling tukar. Kalau sudah, baru kita proses. Fx sama dengan sekian, fy berarti ini tinggal diganti dengan y. 6y per min 1, 2y min 3 sama dengan x. Kalau sudah, kita ubah jadi y sama dengan, karena yang ditanyakan adalah y sama dengan. Gimana caranya? Kalau seperti ini, kita ingat x sendirian. Kalau x sendirian pasti x-nya per 1. Kalau udah seperti ini, kita buat pakai cara silang. Nah, ingat ya di kelas 1. Jadi 6y min 1 kali 1 adalah 6y min 1. Terus 2y min 3 dikali x berarti x kali 2y min 3. Hasilnya adalah ini. Kita operasikan yang di dalam kurung dulu. 6y min 1 sama dengan 2xy min 3x. Ya. Kalau sudah, kita kelompokkan variabel y-nya. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah y. Maka kita pindah ruas ini ke ruas kiri. Karena kita kelompokkan y-nya. Jadinya 6y plus 2xy pindah ruas jadi min 2xy sama dengan min 3x. Min 1 pindah ruas jadi plus 1. Kalau sudah, kita kelompokkan y-nya di luar. Jadinya 6 min 2x. Ya enggak? Y kali 6 adalah 6y, y kali min 2x adalah min 2xy. Gitu ya. Kita buat y-nya dikeluarkan biar nanti bisa jadi y sama dengan. Nah, kalau sudah, ini posisinya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadi y sama dengan negatif 3x plus 1 per 6 min 2x. Selesai. F inverse x sama dengan min 3x plus 1 per 6 min 2x.
Kalau di sini nggak ada, berarti kalau di pilihan nggak ada, berarti tinggal diubah. Min jadi plus 3. Min jadi plus 3x plus jadi min 1 per 6 plus jadi min 6. Min 2x jadi plus 2x. Nah, gitu ya. Boleh ini atau ini, tergantung di pilihan gandanya ada yang mana. Sekarang kita pakai cara cepat. Perhatikan langkahnya. Fx-nya adalah 6x min 1 per 2x min 3 ya. Nah, berarti f inverse x-nya bagaimana? Nah, kita lihat nih f inverse x untuk bentuk yang kedua. Bentuknya adalah yang diubah min d sama min a. Nah, di sini d-nya yang mana, a-nya yang mana? Kita operasikan. Ini a, b-nya min 1, c-nya 2, d-nya min 3. C-nya itu yang memiliki variabel x. Ingat ya. Jadi kalau dibalik-balik jangan bingung. Nah, jadi min d berarti plus 3. X-nya tetap min 1 per 2x. A-nya adalah min 6. Udah, selesai. Gampang ya. Nah, kalau pakai cara ini mudah memang, tapi kalian harus menghafal kalau ujian nasional. Kalau kalian nggak menghafal, berarti kita pakai cara proses. Nah, jadi boleh 3x min 1 per 2x min 6. Nah, inilah. Min 6 plus 2x min 6 itu hasilnya sama ya. Dibalik-balik kan negatif 6 plus 2x plus 2x gitu. Jadi jangan bingung di situ. Atau, kalau di pilihan nggak ada, jadinya min 3x min 1 jadi plus 1 per 2x jadi min 2x min 6 jadi plus 6 gitu. Selesai, paham ya? Saya lanjutkan untuk contoh nomor 3. Kalau ada soal fx sama dengan x kuadrat min 6x min 2, ditanyakan f inverse x sama dengan, nah, oke, untuk cara proses kita lihat f inverse x sama dengan y, yang dicari berarti y-nya. Berarti fy sama dengan x. Fx-nya adalah sekian, berarti fy-nya kita ubah x-nya jadi y. Y kuadrat min 6y min 2 sama dengan x. Oke, selanjutnya kalau ada seperti ini, y kuadrat min 6y min 2, kita ubah jadi kuadrat sempurna. Faktorisasi pakai cara kuadrat sempurna, masih ingat? Dengan cara setengah kali b-nya. B-nya di sini adalah min 6, berarti setengah kali min 6 adalah min 3. Berarti saya teruskan di sini. Y min 3 kuadrat. Nah, di sini negatif 2. Kalau y min 3 kuadrat, berarti berapa y min 3 kuadrat? Y min 3 kuadrat. Ingat, a min b kuadrat itu a kuadrat min 2ab plus b kuadrat, berarti y min b. Y min 3 kuadrat berarti y kuadrat min 2 kali y, 2y min 3 kali min 3 min 6y plus b kuadrat plus 9. Sedangkan di sini y kuadrat min 6y min 2. Bagaimana caranya? Berarti biar jadi min 2, di sini min 11. Min 11 ditambah 9 pasti min 2. Makanya jadinya seperti ini. Sama dengan x, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau sudah seperti ini, untuk berubah jadi y sama dengan, pelan-pelan saja, y min 3 kuadrat min 11 pindah ruas jadi x plus 11. Kalau sudah kuadratnya dihilangkan, maka ruas kanan menjadi plus minus akar, gitu ya, x plus 11. Kalau sudah, nah, untuk jadi y sama dengan min 3-nya pindah ruas, jadi y sama dengan min 3 pindah ruas jadi plus 3. Plus minus akar x plus 11. Selesai. Jadi f inverse x-nya adalah 3 plus minus akar x plus 11. Gitu ya. Kalau pakai cara cepat, berarti kita menggunakan rumus. Menggunakan cara cepat. Berarti
Ini ya rumus cepatnya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4A kali C min X per 2A. Nah, kita fx-nya di sini, fx-nya berapa sih? Fx sama dengan x kuadrat min 6x min 2. Artinya A-nya di sini adalah 1, B-nya adalah negatif 6, C-nya adalah negatif 2. Kalau sudah kita masukkan ke rumus F inverse X-nya sama dengan min B, berarti min 6 berarti positif 6, plus minus akar B kuadrat adalah min 6 kuadrat, min 6 kali min 6 adalah 36, min 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah min 2 min X, kita perpanjang akarnya, per 2 kali A 1 sama dengan 6 plus minus akar 36 dikurangi 4 kali 1 4, jadinya min 4 kali ini dikalikan pelangi, min 4 kali min 2 berarti plus 8, min 4 kali min X berarti plus 4X per 2 gitu. Kalau sudah yang dioperasikan, yaitu 36 ditambah 8 adalah 44 plus 4x per 2 ya. Yang di dalam akar kita sederhanakan lagi masih bisa, yaitu 4 kali 11 plus x. Kenapa sih 4-nya dikeluarkan? Karena yang di dalam 4 nanti kalau di akar maka akan keluar jadi akar 4 yaitu 2. Kita tulis 6 plus minus akar 4 yaitu 2, akar yang dalam akar masih 11 plus x per 2. Nah, kita sederhanakan yang atas biar bisa dicoret dengan yang bawah. 2 kali 3 plus minus akar 11 plus x. Paham sampai sini? 2 kali 3 6 plus minus 2 kali akar 11 plus x adalah 2 akar 11 plus x per 2. Nah, bisa dicoret. Jadi sisanya adalah 3 plus minus akar 11 plus X. Selesai F inverse X-nya. Sama ya, sama yang di atas. Oke, saya kira sudah paham, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat untuk berproses. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.